di tempat pekarangan ini juga ada setan. Lalu dia siramkan air, kata dia. Lalu berterima kasih banget si bapak ini bersama keluarganya, sampai senangnya disampaikan perkara gaib oleh Pak Kiai tersebut. Ya, maka dia umrohkan Pak Kiai itu. Senang banget disampaikan ilmu ini, tameng, penjagaan, bekal untuk rumah tangga kita, untuk harta benda kita. Kalau begitu saya berikan apresiasi kepada bapak untuk saya umrohkan, berangkat umroh. Dia tanya kepada saya, menurut Pak Ustadz bagaimana pengamalan dan apa yang kami lakukan transaksi yang dengan kiai tersebut? Saya katakan satu kata, dia dukun bapak. Orang itu dukun berkedok. Ya, dukun berkedok, karena nggak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah Azza wa Jalla. Ya, demikian. Andaikan dia benar-benar di situ ada buhul, ada setan, jin dan semisalnya, maka itu adalah kerjasama antara dukun dan dia dukun. Dia mengatakan dia sholat Pak Ustadz. Iya, dia juga sholat. Bukankah orang-orang Quraisy juga berhaji? Dukun-dukun Quraisy dahulu, orang kafir yang perang bersama Nabi itu juga tawaf di Ka'bah. Mereka juga berhaji, mereka juga bersedekah, bahkan sedekahnya besar, merenovasi Ka'bah itu, membangun Ka'bah. Bersedekah mereka untuk semua tamu Allah di Mekah Madinah yang berhaji. Mereka kucurkan dananya sekian, potong ontanya, karena di zaman itu belum ada hotel, belum ada tower Zam-Zam, belum ada ini dan itu. Siapa yang menjamu kehidupan mereka? Ya orang Mekah. Siapa mereka? Orang-orang musyrikun Mekah itu. Baik mereka sholat. Dia juga menyuruh kami sholat Pak Ustadz. Iya, memang begitu cara kerjanya dukun itu halus. Saya mengatakan demikian. Ya, dan juga menyuruh kita bersedekah. Iya, bersedekah. Ya, sholat. Iya, disuruh sholat. Dia juga menyuruh untuk mengaji, membaca Al-Quran. Betul, saya bilang. Akan tetapi itu semuanya adalah sebuah gaya dia untuk mengelabui umat agar dibungkuslah keburukan, kesyirikan dan perbuatan setan itu, ya, agar terlihat indah, islami, benar dan seterusnya. Bukankah kita tahu bahwa jika ada seorang dukun, orang bilang tukang ramal atau paranormal, jika dia didatangi pasiennya dan mengatakan, Pak dukun, saya beberapa hari ini kehilangan benda A, B, C dan D. Oh, katanya di mana? Di rumah. Lalu dia tuliskan ayat Al-Quran dengan cara terbalik, ya, ba terbalik, sa terbalik, jim semuanya terbalik. Kata dia, letakkan ini di bawah kasur kamu atau di bawah bantal kamu. Besok emasnya balik, kamu temukan nanti di bawah kasur atau di ini dan itu. Betul terjadi. Lihat, dukun dengan menggunakan bahasa Arab. Mungkin kita sebagian nggak paham bahasa Arab, tapi dukun, masya Allah, dia menulis dengan bahasa Arab, namun hurufnya dibalik. Dalam kitab, mereka punya kitab rujukan dalam perdukunan itu, ada kitabnya, ya, untuk kerjasama dengan jin dan setan, kemudian bisa mendatangkan setan, kerjasama dan semisal itu. Itulah yang terjadi. Dan sampai saat ini proses aksi dan transaksi, aksi perdukunan, praktek perdukunan itu masih banyak dilakoni oleh masyarakat muslim. Ya, di zaman modern Islam datang sebenarnya untuk membumi hanguskan tradisi-tradisi kekufuran itu, namun terus diwariskan. Ya, demikian. Itu haram dalam agama kita. Tercampurlah, masyarakat awam nggak paham mana yang benar, mana Islam yang utuh, mana yang tidak. Maka kita harus paham Islam secara global dulu, baru bisa menilai. Ya, baru bisa menilai. Jangan menilai sesuai dengan penampilan saja. Ya, gelarnya Haji Fulan, gelarnya Kiai Fulan, gelarnya Ustadz Fulan, gelarnya Habib Fulan dan semisalnya. Namun menjual amalan-amalan, ternyata amalan itu adalah amalan kekufuran kepada Allah Azza wa Jalla untuk kepentingan dan kepentingan. Lalu saya tanyakan, Bapak tadi ketika datang ke rumah dia, bagaimana ekonomi dia?
dia lebih kaya dari bapak atau dia sama atau lebih miskin? Ya rumahnya tradisional Pak Ustadz, rumah biasa kata dia. Nah, ini dia. Jadi menunjukkan itu tidak benar. Andaikan dia faham perkara gaib secara benar, dia niscaya dia yang lebih kaya daripada bapak. Ya, dia tidak akan sakit, tahu kapan dia sakit, kapan dari mana penyakit itu dan semisalnya. Ya, dan dia harus paham mana sumber-sumber ekonomi, dia harus lebih kaya daripada bapak. Kenapa tiba-tiba dia lebih tahu masalah A ini? Ya, padahal dia orang miskin dan mengatakan ingin menjaga harta si bapak ini. Masuk akal tidak, ikhwan? Nggak masuk akal. Memang itu cara kerja setan. Demikian. Dan alangkah banyaknya. Inilah darurat negara kita ini belajar tauhid. Darurat bangsa kita belajar akidah, mengerti dasar mana Islam yang benar. Bagaimana kita menyikapi fenomena yang ada yang marak di masyarakat kita ini dengan jimatnya, dengan keyakinan, apalagi di bulan Muharram, bulan Suro, orang bilang dianggap suci oleh sebagian orang yang kemudian banyak amalan-amalan tertentu di bulan ini. Ada yang memandikan keris lah, ada juga yang harus ziarah ke makam fulan lah, ada yang melarang kawin lah, melarang menikah karena diyakini bulan-bulan ini bulan sial, bulan suci dalam tanda kutip kata mereka ini sial. Ya, hati-hati dengan bulan ini dan seterusnya, dan terus berkembang di masyarakat kita. Ya, nggak boleh ini, nggak boleh itu karena takut sih, nggak boleh menikah, nggak boleh khitanan dan seterusnya, berkembang di masyarakat. Padahal Nabi sudah mengatakan, akan datang juga bahasannya, saya singgung sedikit. Kata Nabi, la safar wala adwa wala tiyarata. Nggak ada bulan safar yang sial. Orang jahiliyah dulu meyakini bulan safar bulan sial. Sekarang berpindah, masyarakat muslim berpindah. Safar biasa, yang sial Muharram. Lihat, wala adwa, tidak ada penyakit menular dengan sendirinya. Wala tiyarata, tidak ada kesialan-kesialan dalam Islam. Ini hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Jadi terus, terkadang melekat memang, karena memang itu warisan nenek moyang. Siapa nenek moyang kita? Hindu Buddha. Karena Islam datang belakangan ke bangsa ini dan sudah ada keyakinan sebelumnya yang sudah tertanam kokoh dan kuat dalam diri bangsa dan masyarakat kita, ya, sembah gunung, sembah batu, menyembah kuburan, menyembah pohon-pohon yang dikeramatkan, itu tradisi nenek moyang kita. Islam baru datang, maka tercampurlah sedikit, dibuatlah Islami. Sehingga dibuatnya sesajen, potong kerbau, dilemparkan kepalanya ke pantai selatan, diiringi dengan selawatan. Lihat, dibungkus dengan cara Islami agar terlihat indah. Memandikan keris dengan mengucapkan basmalah. Lihat keyakinan-keyakinan yang ada. Terus berkembang. Nah, jadi jangan mengatakan, oh kita sudah Islam, nggak usah syirik-syirikan amalan orang. Bukan. Iya, kita harus belajar. Kita harus memahami lebih dalam akan hal semacam ini, bahwa kita kembali kepada ajaran Islam yang utuh, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah yang benar. Bagaimana berakidah, pondasi Islam yang la ilaha illallah harus dimaknai secara benar dalam diri kita. Jangan sampai salah, agar kita nggak masuk ke dalam jalan-jalan orang-orang yang maghdub alaihim waladhdallin, yang dimurkai dan pula tidak pula orang yang disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka jelas Allah mengatakan, katakan wahai Muhammad kepada mereka, qul ta'alau, kemarilah, atlu ma harrama rabbukum alaikum, aku akan diktikan kepada kalian, aku akan bacakan kepada kalian apa yang diharamkan Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, alla tusyriku bihi syai'an, agar kalian jangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, jadi syirik, ya, kembali syirik itu sudah ditranslate menjadi bahasa kita syirik musyarakah. Syirik musyarakah yaitu bersama-sama, ya,
Apa maksudnya mensyirikkan Allah? Mensyirikatkan Allah dalam ibadah, yaitu ibadah kepada Allah juga ibadah kepada yang lain. Itu hakikat kesyirikan. Ya, dia sholat ke masjid, nanti ketika ada problem dia ke dukun. Ini syirik namanya. Minta setan, minta kepada setan. Dia haji, ya, dia haji dan semisal itu, namun dia di samping itu ya melakukan amalan-amalan atau minta meyakini sesuatu mendatangkan manfaat, menolak mudarat, bukan berdasar kepada ayat-ayat atau hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Syirik namanya demikian. Jadi syirik itu bukan orang yang murni menyembah berhala, murni sembah patung, murni memberikan sesajen saja tanpa mengerjakan syariat Islam, bukan. Ya. Bahkan Nabi datang di kala itu kepada sisa-sisa ajaran Ibrahim yang mereka tawaf di Ka'bah, berhaji mereka itu. Hanya saja di situ ada patungnya, di Ka'bah ada patungnya, ada Manat, ada Uzza dan misalnya nama-nama patung mereka, orang-orang saleh dulu yang mereka sembah menjadi tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka banyaklah tuhan-tuhan itu. Itulah kesyirikan. Itulah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan juga di dalam kelanjutan ayat ini, Al-An'am ayat 151, wabil walidaini ihsana, ya, dan juga Allah memerintahkan kepada kalian agar kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama tadi apa? Yang diharamkan, yang didikte oleh Allah agar Nabi menyampaikan kepada kita semuanya memahami ayat itu, Al-An'am 151 ini. Yang pertama, jangan syirik, pesan Nabi. Dan sudah kita baca pada ayat-ayat sebelumnya bagaimana Allah itu melarang berbuat syirik dengan berbagai dialek, ayat dan cara gaya Allah membahasakan dalam Al-Qur'an. Ya. Sampai sekarang Allah haramkan, kata ini bahasa lainnya dari kesyirikan itu diharamkan. Kalau yang pertama, tujuan diciptakan tauhid, jangan syirik. Tujuan hadir di dunia agar bertauhid, jangan syirik. Ya, yang juga pada ayat berikutnya kemarin diutusnya para nabi dan rasul tujuannya untuk mengajarkan tauhid. Jelas ayatnya juga. Ya. Dan pada ayat berikutnya, qada rabbuka alla ta'budu illa iya, Allah wajibkan, Allah syariatkan agar kalian jangan ibadah kecuali kepada Allah. Nah, sekarang berbeda lagi, yaitu ya ayat berikutnya, wa'budullah wa la tusyriku, ibadah kepada Allah saja, jangan syirik. Itu model-model ayat. Sekarang Allah haramkan dengan gaya yang lain lagi. Allah haramkan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang pertama. Kemudian yang kedua, wabil walidaini ihsana, agar kalian ya yang haram, perkara yang diperintahkan yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Ihsan, wabil walidaini ihsana. Ya. Kalau pertama jelas bahwa kenapa harus bertauhid dan haramnya syirik kepada Allah, karena ini ketidakadilan. Allah yang memberikan kehidupan, menciptakan, memberi rezeki, memberi kesehatan, yang mematikan, yang memberikan kehidupan, lalu kita berikan peribadatan kita, penghambaan kita, apresiasi ibadah kita kepada makhluk. Ini enggak adil, maka Allah haramkan. Yang kedua, itu hak Allah. Yang kedua, kita diperintahkan berbuat baik kepada orang tua. Ini hak antara makhluk dengan makhluk. Kenapa disebut orang tua setelah hak Allah? Karena orang tua menjadi sebab kita hidup di dunia ini juga. Kita dibesarkan, ya, dirawat oleh mereka, mendidik kita, memberikan kita pakaian dan semisalnya. Maka hak mereka juga besar. Hendaklah kita perhatikan orang tua kita. Ya, hendaklah kita memperhatikan orang tua kita. Bahkan ada seseorang yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang orang tuanya yang selalu minta harta dia. Dia bilang, ya Rasulullah, aku punya harta dan punya anak, tapi orang tuaku selalu datang minta jatah bulanannya kepada saya. Bagaimana sikapku dengan orang tua semacam ini, wahai Rasul? Apa kata Rasulullah?
Rasul mengatakan bahkan anta wa maluka li abika, kamu berikut harta bendamu itu adalah ada hak bapakmu di situ. Li abika, ada hak bapakmu di situ. Jangan engkau larang orang tuamu ngambil harta kamu. Dia punya hak dalam harta tersebut. Karena kamu berikut hartamu, kata Nabi, li abika. Ya, ada hak mereka di situ. Walaupun kata ulama kita, ya, maksud hadis tersebut bukan segala-gala orang tua punya kebebasan mengambil harta anak, tapi bersyarat, kata mereka, syarat yang pertama yaitu tidak memudaratkan anak. Jangan minta kepada anak sesuatu yang merupakan kebutuhan pokok si anak. Contoh kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab yang lainnya, kata beliau, seperti misalkan anak ini diminta rumah hanya oleh ayah, sehingga dia harus misalkan ngontrak lah atau misal itu, ini nggak boleh memudaratkan si anak. Ya, kendaraan yang dipakai untuk bekerja, misalkan dia mengatakan serahkan mobil kamu, saya pengen jalan-jalan dan kamu gak usah pakai mobil, ya kamu naik ojol Grab saja ke kantor kamu dan misalnya. Ini kata ulama kita, di sini nggak boleh bagi si ayah memudaratkan si anaknya semacam itu. Yang kedua, syarat kedua kata mereka, ya, tidak menjadikan itu sebagai sebab, ya, kebencian antara anak-anak dengan cara diambil harta si A lalu harta ini diberikan kepada anak B oleh si ayah tersebut. Ini nggak boleh, ya, kecuali dengan ridha si anak tersebut. Diminta dari anak A-nya lalu harta tersebut diberikan kepada anak B-nya misalkan. Ini nggak boleh, karena akan memicu permusuhan di kalangan anak-anak tersebut. Kemudian juga, ya, ayah boleh mengambil harta anak itu jika dia butuh, bukan untuk poya-poya, bukan untuk sekedar perkara yang sekunder kebutuhan hidup dia, tidak. Harus kebutuhan pokok baru boleh dia ambil harta anak itu. Ya, demikian. Nah, jadi sampai harta kita adalah punya hak orang tua dalam harta itu. Begitulah kebaktian anak kepada orang tua. Kewajiban anak berbakti kepada orang tua, berbuat ihsan kepada mereka. Jangan abaikan orang tua. Bahkan ini juga, ya, termasuk sebab sebuah kedurhakaan, ya, sebab kedurhakaan yaitu membuat dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, berbuat baik kepada mereka adalah keberkahan. Ya, kata ulama kita membahasakan, jika anak mampu berbuat baik kepada orang tua, niscaya anak dia nanti akan berbuat baik kepada dia. Karena kaidahnya bahwa al jaza'u min jinsil amal, balasan itu akan didapat bergantung perbuatan. Jika memang amal baik, ya, maka akan didapat kebaikan juga. Dia pernah berbakti kepada orang tua, maka anaknya akan berbakti kepada dia juga. Demikian, ya. Dan alangkah banyaknya fenomena durhaka kepada orang tua di zaman kita. Bahkan itu sudah terjadi di zaman itu, sudah terjadi di zaman kenabian, dan dia tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda kecil kiamat besar, yaitu banyaknya anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Bahkan sering disampaikan bahwa Nabi pernah mengatakan ketika Jibril datang bertanya kepada Nabi untuk mengajarkan agama kepada para sahabatnya, maka Jibril bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anis sa'ah, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat." Maka Nabi mengatakan, yang bertanya lebih faham daripada yang ditanya. Lalu Nabi minta, Jibril mengatakan, kalau begitu ajarkan aku an amaratiha, tanda-tandanya saja. Di antara tandanya, antalidal amatu rabbataha, itu seorang ibu, seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Seorang budak melahirkan tuannya. Maksudnya, tafsirnya hadis ini, kata ulama, seorang ibu melahirkan anak yang durhaka, yang berlagak seperti tuan, yang bebas memerintahkan ibu bapaknya, yang menendang ibu bapaknya, yang meneriaki ibu bapaknya, yang
dan semisal itu. Itulah maksud hadis itu, yaitu seorang budak melahirkan tuannya. Banyaknya fenomena kedurhakaan di mana seorang anak memperlakukan ibunya seperti budak sendiri, dan alangkah banyaknya itu. Maka ditekankan, wabil walidaini ihsana, hendaklah kalian berbuat baik kepada mereka. Bahkan standar dikatakan orang durhaka mengatakan Allah mengatakan wala taqul lahum uff, jangan katakan kepada mereka. Wala tanharhuma, jangan hardik keduanya itu. Wa qul lahum qawlan karima, dan katakan kepada keduanya kata-kata yang lembut. Kita sebagai anak pasti punya orang tua. Pasti anak pasti ada bapaknya. Mau umur 60 tahun, 70 tahun masih punya orang tua, dan kita sebagai anak. Bahkan ayat itu mengatakan sebagian ulama mengatakan apa? Yaitu ungkapan seorang anak ketika dia ingin mencuci pakaian orang tuanya, bekas kotorannya, bekas apanya. Jangan sampai anak mengatakan nggak mau mencuci karena sedikit jorok, jijik dan semisalnya. Ini kata ulama kita. Sekarang mungkin jarang orang mencuci pakaian orang tuanya dan semisal itu. Nggak mau mengurusi hal semacam itu, ditelantarkan, dibuang orang tua tersebut. Ini maka ditegankan oleh Allah, setelah hak Allah datanglah hak orang tua. Wabil walidaini ihsana, berbuat kepada kedua orang tua, yaitu berbuat baik kepada mereka. Yang berikutnya yang ditekankan dalam hal ini termasuk yang diharamkan tadi, Allah mengatakan wala taqtulu auladakum, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian. Termasuk dalam wasiat yang ditegaskan di sini, wala taqtulu auladakum, dan jangan bunuh anak-anak kalian. Setelah Allah menyebutkan kewajiban kepada orang tua, fara' kepada asalnya, cabang kepada pokoknya, lalu sekarang berkebalikan, orang tua jangan bunuh anaknya. Orang tua jangan bunuh anaknya. Disebutkan bahwa wala taqtulu auladakum min imlaqin, jangan bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Jangan bunuh karena takut miskin. Ini pesan Allah. Dulu mungkin ada orang membunuh anaknya karena takut miskin. Anak perempuan dikubur hidup-hidup. Allah mengatakan wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzanbin qutilat. Ketika anak-anak perempuan kecil yang pernah dikubur hidup-hidup ditanya oleh Allah, bi ayyi dzambin qutilat, sebab dosa apa kamu dibunuh bapakmu dulu? Sebagian mengatakan karena dia takut miskin, karena perempuan itu nggak bisa bekerja dan di rumah lemah, dia hanya bisa di rumah, nggak bisa bekerja sebagaimana laki-laki, maka dia rugi punya anak perempuan, maka dia bunuh anak perempuan itu. Kalau mungkin di zaman kita berpindah cara pandangnya, bukan dibunuh, tapi dia nggak berani punya anak banyak. Batasi 1 atau 2 saja. Kata mereka, punya anak 2 lebih baik. Padahal yang tepat punya anak 2 lebih itu baik. Ya kan? Jadi takut miskin. Takut miskin, nggak bisa menghidupkan anak-anaknya. Pendidikannya mahal, biaya hidup mahal, sehingga cukuplah 1 saja atau cukup 2 saja. Sehingga kalau melihat orang yang punya anak banyak kaget, kok bisa banyak anak? Bagaimana hidupnya anak-anak itu nanti? Pasti melarat, kata dia, pasti melarat anaknya. Salah besar. Padahal dulu orang tua kita punya anaknya banyak sekali. Maka Allah tekankan, la taqtulu auladakum, jangan bunuh anak-anak kalian. Sebagian karena mungkin terlanjur hamil harus digugurkan anak itu, gugurkan anak-anaknya yang sudah berumur mungkin janinnya sebulan 2 bulan, karena takut berbagai alasan, maka dia bunuh anak tersebut dengan cara digugurkan. Dia makan orang bilang makan nanas muda, betul? Agar menggugurkan kandungannya, dan minum madu asli yang panas agar menggugurkan kandungan tersebut.
dengan berbagai cara. Padahal ya Allah Azza wa Jalla yang menjamin kehidupan. Allah mengatakan, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang memberikan rezeki kepada kalian dan mereka, bukan kalian yang memberikan rezeki. Ini lagi-lagi kembali kepada akidah juga. Akidah, keyakinan kita tentang kekayaan Allah, keyakinan kita tentang masa depan. Kita banyak panik melihat masa depan. Hal-hal yang belum terjadi kita sudah melihatnya dengan gaya kita. Jangan, itu Allah Azza wa Jalla yang punya aturan, Allah yang akan mengurusinya. Bahkan kita sendiri esok hari kita nggak tahu apa yang terjadi pada diri kita. Lalu kenapa kita berani menerka-nerka tentang anak-anak kita itu bakal miskin, bakal melarat, nggak bisa hidup nyaman, tentram, bahagia? Padahal kita sendiri esok hari kita nggak tahu kita akan mati, akan kena sakit, akan ada gempa bumi atau apa, nggak tahu. Ya. Padahal Islam menganjurkan banyak anak, menganjurkan banyak anak. Nabi berbangga, Nabi mengatakan, menyuruh nikahilah perempuan yang subur, yang banyak anaknya. Tazawwajul walud al wadud. Nikahilah perempuan yang banyak anaknya. Al walud, subur, banyak lahirannya. Ya, demikian. Jadi bertentangan sekali, bertentangan sekali ya antara kita dengan gaya hidup orang-orang sebelum kita. Padahal di zaman itu tidak banyak sumber penghasilan. Sekarang Masya Allah ada yang jualan online dan semisalnya. Kita nggak pernah tahu itu siapa yang akan merintis bisnis online. Tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 10 tahun lagi, kita nggak tahu bagaimana sumber rezeki itu. Ada saja. Karena memang bukan urusan kita, bukan urusan negara, ya. Bukan urusan dokter atau medis yang selalu menyarankan KB kepada ibu-ibu, kepada rakyat dan semisalnya, ya, dan seterusnya. Itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan urusan kita. Itu di luar nalar kita. Ya, bagaimana kehidupan tahun depan, bagaimana rakyat tahun depan, bagaimana sumber ekonomi tahun depan, itu bukan urusan kita, urusan Allah Azza wa Jalla. Maka Allah tegaskan, la taqtulu auladakum min imlaqin. Jangan bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Kami yang memberikan kalian rezeki dan juga kepada mereka, ya, kami yang memberikan mereka rezeki. Kemudian juga Allah tegaskan dalam ayat yang berikutnya, wala taqrabul fawahisha. Jangan dekati perbuatan fahisha. Ya. Ma zahara minha wa ma batan. Yang nampak maupun yang tersembunyi, terang-terangan atau tersembunyi, jangan lakukan perbuatan fahisyah, ya, perbuatan keji, perzinaan dan semisalnya, jangan lakukan. Pesan Allah Azza wa Jalla, jangan lakukan itu, ya, karena dia adalah perbuatan yang keji, perbuatan yang merusak, perbuatan yang merusak keturunan, memecah belah, hancurkan rumah tangga, menyebarkan penyakit-penyakit, ya, merusak masa depan banyak manusia dan semisal itu. Terjadi pembunuhan gara-gara fahisyah ini, maka jangan lakukan, jangan dekati. Ya, jika ada orang yang melakukan, ya menikah, dia lebih baik menikah daripada dia melakukan perzinaan dan semisal itu. Maka Islam punya solusi bagi laki-laki yang mungkin dia ingin punya istri lebih, maka dia boleh menikah 2, 3 atau 4. Jangan berzina, menikah saja. Ada solusinya dalam Islam. Nah, sekarang dibalik, ya, dilarangnya poligami namun dibukanya pintu perzinaan. Padahal Islam datang dengan yang lawannya. Jangan berzina, mending poligami. Ya, zaman kita berbeda. Orang ditentang poligami, namun pintu-pintu perzinaan dibuka lebar-lebar. Berbeda gaya hidup kita, ya, dan seterusnya. Maka dilarangnya berbuat fahisyah. Dan dalam Islam, jika seorang yang sudah menikah melakukan perbuatan kekejian, perzinahan dan semisalnya, dia akan kena hukum rajam.
Datang di zaman para sahabat, ada perempuan Ghamidiyah, ada Ma'iz namanya laki-laki, dia minta dirajam oleh Rasulullah. Ya Rasulullah, inni hubla minaz zina. Ya Rasul, aku hamil dari perzinahan, tolong sucikan diriku, rajam aku wahai Rasul. Datang sahabat, ya, mengecek dia. Kata Nabi, cek dia sehat atau gila orang ini. Kok berani-beraninya minta rajam, yang konsekuensinya harus mati, ditanam separuh badan, dilemparkan dengan batu sampai dia meninggal dunia. Dan ada ayatnya dulu turun dalam Al-Quran bahwa orang yang berzina, nauzubillahi min zalik, semoga Allah melindungi kita semuanya dari pelaku perzinaan itu, yang sudah menikah dirajam. Ada ayatnya, wasyaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattah. Laki-laki perempuan yang sudah menikah berzina, maka rajamlah keduanya. Ya, rajam keduanya. Ada ayatnya, lalu dihapus ayat itu. Tetap hukumnya, ayatnya dihapus, hukumnya ada. Sebagaimana ada dalam Al-Quran, ayatnya ada, tidak ada hukumnya. Ini berbeda, tidak ada ayatnya tapi ada hukumnya. Tidak ada ayatnya tapi ada hukumnya dalam Al-Quran, dalam Islam, yaitu ayat rajam. Ayat rajam ini pernah turun ayat itu, lalu dihapus teksnya, tapi tetap hukumnya ada di dalam Islam tentang ayat pelaku perzinaan, yaitu dirajam. Kalau dia belum menikah berzina, maka dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan ke negeri yang jauh, ke Afrika sana setahun, ya, dijauhkan, ya, tidak boleh ada di masyarakat orang semacam itu. Hendaklah jauh, diasingkan dia, diusir dari negara, ya. Ini dalam agama kita. Lihat sekarang perzinaan dibuka lebar, namun poligami dilarang. Bahkan katanya ada undang-undang. Bagi suami yang berpoligami diam-diam, istri punya hak menggugat, mempidana suami itu. Betul ya? Demikian. Semoga nanti akan ada revisinya bahwa perzinaan diharamkan, poligami dibolehkan oleh pemerintah secara terbuka, ya, agar ya minimalisir pintu-pintu kerusakan moral di masyarakat kita. Solusinya adalah perzinahan itu ya menikah, ya, izinkan menikah orang-orang yang mampu menikah untuk menikah lagi. Bahkan termasuk sebuah kisah disebutkan, ya, jika ada seorang ayah sudah tua, ya, dia ingin menikah lagi, maka anak-anaknya wajib untuk mensupport si bapak untuk menikah lagi. Ini bagian dari kebaktian yang kita sebutkan di muka. Wajib untuk memberikan biaya maharnya, mas kawin, biaya gedungnya untuk bapaknya untuk dia menikah lagi, ya. Jika si bapak itu ingin menikah, wajib bagi anaknya, sebagaimana wajib bagi anak menafkahi bapak yang miskin itu, juga berikut untuk mensupport kebutuhan biologisnya. Ingin menikah, carikan istri untuk dia dan berikan maharnya dan semisal itu kepada si bapak tersebut. Bahkan itu bagian dari apa? Ya, berbakti, bir al-walidain, berbakti kepada kedua orang tua kita. Apa kalau di zaman kita mungkin berbeda. Ada orang tua sudah kakek-kakek ingin nikah lagi, mungkin akan apa ya? Dicela, dihina, dibully habis oleh anaknya. Sudah tua kok ingin nikah lagi. Nah, gitu. Ya. Kalau dalam agama Islam itu wajib bagi anak mensupport bapaknya untuk menikah lagi. Demikian, karena takut perzinaan. Ini bagian dari kebaktian anak kepada orang tua, kata ulama kita. Nah, sehingga dikisahkan di zaman itu ada seorang yang sudah berumur tua, ya, kumpulkan anak-anaknya. Anaknya banyak, kata dia, tolong carikan saya gadis yang ingin menikah. Dia sudah punya cucu tapi ingin menikah. Carilah kampung sebelah, anak-anaknya cari, ya, cari gadis, temu gadis dengan kesepakatan mahar sekian. Anaknya yang satu berikan mahar 100 juta biaya gedungnya, yang ini beli mas kawinnya, yang ini beli, dan semisal itu. Masuklah proses pernikahan, berbulan madu.
Tiba-tiba satu malam istri tersebut berteriak memanggil anak-anaknya. Anak-anak tersebut dipanggil, ternyata bapaknya sudah meninggal dunia dalam pelukan istri tersebut. Masya Allah. Kakek ingin menikah, disupport anaknya sampai dia meninggal di atas pelukan istrinya tadi. Namun anaknya sudah berbakti kepada orang tuanya. Ini kisah, termasuk kisah unik yang diriwayatkan oleh para ulama kita tentang anak mensupport orang tuanya menikah agar tidak berzina, ya, agar tidak terjadi perzinaan. Kemudian maka dilarang wala taqrabul fawahisya, jangan dekati perbuatan ya fahisyah. Kemudian kelanjutannya diantara yang diharamkan tersebut wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haq, janganlah membunuh jiwa ya kecuali yang dengan cara yang hak. Jangan membunuh manusia yang diharamkan Allah kecuali dengan cara yang hak. Yang hak itu pokoknya 3. Cara membunuh yang hak yang boleh 3. Orang murtad, ya, tadi pezina yang sudah menikah, laki perempuan, dan yang ketiga adalah orang yang membunuh, dia dikisos. Ya, masuk diantara ke sini ke dalam orang yang murtad itu kata ulama dukun, tukang sihir, tukang santet, dan dalam pandangan sebagian ulama orang-orang yang tidak sholat ini dipenggal, dibunuh. Masya Allah. Ini dalam pendapat 3 mazhab ulama kita. Yang mengatakan itu siapa? Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Dimasukkan kepada pembunuhan yang halal, yang boleh, yang hak pembunuhannya siapa? Orang-orang yang tidak sholat. Setelah diingatkan 3 kali kata Ibnu Qudamah, panggil pertama, kamu harus sholat. Iya, dilihat. Hari keduanya belum sholat, panggil lagi. Hari ketiga panggil, belum sholat. Hari keempat panggil, antar ke Monas, pancung di Monas. Ini dalam pendapat 3 mazhab ulama kita. Dimasukkan ke situ. Dukun juga dipenggal. Dalam hadis hukmus sahir darbatun bisayf akan datang nanti. Dukun itu hukuman bagi dia dipenggal, nggak boleh ada dukun. Lalu kenapa malah diresmikan Asosiasi Perdukunan Nusantara? Harusnya dipenggal, kenapa dipelihara? Ya, yang dipenggal mungkin yang narkoba atau yang lainnya. Tapi yang lebih parah, yang membuat masyarakat rusak dan hancur lebur negara adalah kesyirikan tadi, dosa yang paling besar dan dipelihara. Bahkan sebagian pejabat minta support menjadikan dukun sebagai tim sukses untuk pilkada, pilpres dan semisal itu. Dukun tim suksesnya agar disupport secara gaib katanya, agar kotak suara itu membesar. Ada kertas suara itu dihitung lebih banyak, 1 jadi 1000, maka dengan ilmu gaib itu tim sukses dari kalangan dukun. Allahu Akbar. Nah, ini jadi jangan bunuh jiwa yang diharamkan kecuali dengan yang hak kata Allah Azza wa Jalla. Namun yang melakukan itu bukan lembaga masyarakat, tapi dia pemerintah. Artinya di sini pemerintah yang menegakkan hukum Islam, maka akan terjadi keamanan. Tidak boleh kelompok A, organisasi B, ya, atau masing-masing individu membunuh orang, nggak boleh. Itu hak Allah, hak pemerintah jika memang ditegakkan hukum tersebut, ya. Demikian. Kemudian yang berikutnya wala taqrabu malal yatim. Dalam yang diharamkan yang berikutnya wala taqrabu malal yatim illa billati hi ahsan. Jangan dekati harta anak yatim kecuali dengan yang ahsan. Jangan makan harta anak yatim. Ini juga sering terjadi penyelewengan di sini. Orang buka yayasan, lembaga yatim, yayasan yatim fulaniyah, membuka donasi untuk kehidupan, pendidikan, kebutuhan pokok anak yatim, transfer sekian miliar masuk. Ternyata pengelolanya bagi-bagi duit UMR, bahkan di atas UMR. Karyawan 1 UMR, karyawan 2 UMR dan semisal itu. Ini makan harta anak yatim.
Apa kata Allah? Walladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Orang yang makan harta anak yatim secara zalim seperti ini, dia makan api di perutnya. Itu harta anak yatim. Karena kita mau donasi, orang memberikan donasi untuk yatim, bukan untuk para pengurus di situ. Makanya Allah tegaskan, orang yang kaya dia mengurusi anak yatim jangan ambil. Allah mengatakan, ya, wa man kana ghaniyan falyastafif, wa man kana ghaniyan falyastafif. Jika dia kaya, tahan dirinya, jangan ambil, karena dia ibadah mulia. Pengurus yatim ini kata Nabi seperti ini antara aku dengan dia di surga. Ana wa kafilul yatim baina hataini fil jannah. Aku dengan pengurus lembaga yatim itu seperti ini di surga, kata Nabi. Dijamin dia. Maka jangan ambil dunianya, karena kalau tidak Anda nggak dapat akhiratnya. Ya. Allah mengatakan, jika dia orang cukup mengurusi yatim, jangan ambil harta itu. Allah tegaskan lagi, wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Jika dia fakir, pengurusnya fakir, nggak punya apa-apa, boleh makan dari harta yatim dengan cara ma'ruf. Bagaimana ma'ruf? Kata ulama tafsir, mufassirun mengatakan, ambil untuk kebutuhan pokok saja. Sarapan nasi uduk, makan siang warteg, makan malam pecel lele. Hanya itu. Iya, hanya itu saja, nggak ada yang lain-lainnya. Jika dia fakir, pengurus yatim fakir, ambil harta anak yatim sekedar itu saja, lebih nggak boleh. Demikian, maka Allah tegaskan, wala taqrabu malal yatim. Nah, sekarang lembaga yatim tidak terarah, bahkan yang bukan yatim pun dimasukkan kepada yatim. Karena yatim itu apa? Orang yang mati bapaknya dia belum balik. Belum balik, itu yatim. Sekarang dimasukkan ke lembaga yatim itu, dijual nama yatim, orang-orang sudah SMP, SMA, bahkan kuliah, dimasukkan ke lembaga yatim namanya. Ini kesalahan besar. Harus ada perbaikan dan harus ada pengawasan negara kepada lembaga-lembaga pengumpul dana besar semacam itu. Mana standar yatim? Siapa yang Anda urusi? Lalu ketika mereka besar, duit yang masuk itu akadnya milik yatim. Loh, kenapa nggak dikasih kepada yatim? Kenapa didiamkan di rekening yayasannya? Ya, bukankah itu harta mereka? Anda membuka rekening, membuka lembaga atas nama yatim, datanglah duit, masuklah transfer miliaran rupiah, lalu Anda simpan. Mereka hanya dikasih uang kalau ada hari yatim, katanya ada hari yatim. Sekarang Masya Allah ada saja perayaan-perayaan yang berkembang di masyarakat, ada hari yatim. Galang dana untuk yatim tersebut. Nanti yatim dikasih 500.000, ya, apa dapatnya 500.000 itu? Amplop, isi amplop 500.000 untuk anak yatim. Sisanya poya-poya para pengurusnya makan enak, kebuli Arab, kebuli Pakistan, kebuli Sunda dan semisalnya. Anak yatimnya hanya 500.000. Lihat. Ya, ada hari yatim untuk mensupport, membangkitkan semangat orang, tapi tidak terarah secara benar kemana arahnya. Lihat, nggak ada yang mengelola itu, nggak ada yang mengurusinya. Maka Allah tegaskan, wala taqrabu malal yatim, jangan dekati harta anak yatim. Itu harta mereka. Jika Anda kaya cukup, jangan makan. Allah tegaskan cara pengelolaannya, jangan makan Anda. Jika Anda fakir, nggak punya apa-apa, boleh ambil secukupnya kebutuhan pokok Anda saja. Itu dia. Nah, sekarang berbeda, ya. Para pengurusnya mobil tertulis lembaga yatim, mobil mewah. Dari mana itu? Dari duit orang-orang yang untuk yatim tapi diberikan mobil mewah. Anak yatimnya tetap diberikan pakaian yang sederhana untuk dijual nama mereka ini, untuk tetap mencari dana dan semisal itu. Kalau di lembaga itu ada 100 karyawannya, semua dapat gaji UMR dari transferan yang ada, lalu berapa untuk yatimnya kalau begitu? Ya, ada demikian. Maka anak yatim hendaklah diurus, ya, namun dengan cara yang benar. Jangan makan harta mereka. Dan di negara kita juga terkadang salah. Ya, orang yang tadi yatim pengertiannya apa? Orang yang mati bapaknya masih kecil dia. Nah, namun dimasukkan juga terkadang orang yang mati ibunya. Nggak boleh.
Karena yatim itu apa? Man mata abu wa huwa shaghir. Orang yang mati bapaknya dia belum balik. Bapaknya yang mati, ibunya nggak jadi yatim, dia nggak ada keutamaannya untuk disantuni dan semisalnya. Ya. Maka urusi anak yatim dengan cara benar. Mana anak yatim, mana harta dia, kelola dengan benar. Perhatikan mereka. Nah, sebagian di zaman kita juga ada yang fokus, ya, bukan mengurus anak yatim, mengurus ibu yatimnya. Ibunya diurus. Bahasa kita jandanya gitu ya. Nah, ibunya diurus, anaknya diabaikan, anaknya dikasih panti yatim, ibunya dinikahi. Harusnya jika ibunya diambil, dinikahi, anaknya juga diurus. Jadi terfokuslah dia untuk apa? Sibuk dengan ibu yatim, tidak fokus kepada anak yatim tersebut. Ya. Baik. Maka ini seputar harta anak yatim. Segera ketika mereka sudah balik, maka segera diberikan harta tersebut. Jika dia sudah mampu untuk bisa mengelolanya, ya berikan kepada kepada mereka. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hal yang diharamkan di situ disebutkan wa auful kaila wal mizan, tunaikan timbangan, ya, takaran dan timbangan, jangan zalim bagi para pedagang, ya, atau siapapun itu, hendaklah adil, jangan berbuat kezaliman dalam takaran dan timbangan, ya. Harus adil, ya, tidak boleh melakukan kezaliman. Untuk dirinya harus sempurna, untuk orang lain dia kurang. Allah mengatakan wailul lil mutaffifin, celaka orang yang curang. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun, jika dia minta ditimbang, dia minta yastawfun, sempurna, harus bahkan minta bonus. Minta sempurna, bahkan lebih minta bonus. Wa idza kaluhum aw wazanu hum yukhsirun, jika mereka yang menimbang untuk orang lain, yukhsirun, mereka kurangi, mereka curang. Ya, Allah mengwail, celaka bagi orang itu, neraka. Wail, sebuah lembah di dalam neraka jahanam, ada lagi lembah mereka untuk orang-orang yang curang dalam timbangan takaran, dan sering terjadi. Tertulis di situ, ya, berat bersih 500 gram, ditimbang ternyata 400 gram, ya. Dan semisal itu. Dan alangkah banyaknya kezaliman di dalam perdagangan, jual beli dan seterusnya. Maka itu termasuk hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, ini saya kira dapat disampaikan pada pertemuan ini, semoga bermanfaat kepada semuanya tentang syarah dari beliau, matan yang yaitu dalam Al-An'am 151. Semoga bermanfaat kepada semuanya. Wallahu taala a'lam bishawab. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu semua, silakan. Ibu di belakang, ya. Silakan.